ada perubahan gitu. Asik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi. Aduh, ini udah lama banget nih nggak syuting ya. Ya baru 2 bulan lebih ya. 2 bulan, Iya. dua kali lebaran. Yang pertama ini masalahnya nih, motor CBR yang di belakang tuh sempat rungkat ya kan. Terus ada beberapa part yang harus diganti ya, Ya ada. terutama pengereman ya kan, bagian bracket sama dis depan. Ya adalah, nanti kita bahas ya. Pada video kali ini gue mau melanjutkan video part 1 yang sebelumnya itu. Yang pertama itu tentang ya seputar sejarah lah ya, history dari motor CBR ya. Ya histori sejarahnya lah. Asal mulanya motor CBR ini, asal mulanya sih cuy, pokoknya awal mulanya masuk ke Indonesia sampai di generasi terakhir di 2010 ya kalau nggak salah ya, kemarin ya. Ya terutama yang Repsol Edition ini. Oke, terutama kita fokus di Repsol Edition ini. Oke, tanpa panjang lebar, gue mau bahas pengereman ya. Pengereman terutama di seputar kokpit dulu ya. Bagian kokpit, kemudian turun ke bagian bawah ya. Kemudian ke mesin, selanjutnya ke bagian belakang motor. Oke, yang pertama bagian kokpit. Bagian kokpit ini untuk master rem ya. Master rem itu gue pakai Corsa Corta RCS 17 ya, Dari Brembo. Kemudian untuk gas spontan pakai Magura pakai Magura 403 403 apa 413 cuy? 413 ya. 413. 432. Gue Magura ya kita pakai ya. Itu selama gue pakai sih nyaman, dan kebetulan kenapa gue pakai Magura itu karena tampilan kokpit CBR itu kan mungil ya. Nah, karena mungil itu gue isi dengan ukuran dari Magura tersebut supaya terlihat berisi gitu bagian gasnya, gas spontannya. Tadinya gue mau pakai Domino, tapi karena secara look dia agak mungil ya, jadi kelihatannya stangnya tuh jadi kurang berisi. Nah, makanya gue pilih Magura itu karena dari look aja sih, dan kenyamanan terutama ya. Tapi kalau Magura nggak usah dipertanyakan lagi lah, kualitasnya udah mantap. Dan untuk di motor Ninja gue juga gue pakai Magura juga. Jadi kayak ya udah, gue kayaknya Magura minded gitu. Kalau udah seneng ya udah seneng aja. Kemudian ke steering damper ya. Iya, Steering damper gue pakai Hyper Pro. Nah, Hyper Pro ini kalau tidak salah tuh yang 24 klik ya. Untuk pemasangan ini PNP, karena bracketnya gue juga pakai apa ya bracketnya kemarin ya? bracketnya pakai punya Ninja. Pakai punya Ninja R atau RR. Ya, Lupa kurang juga tahu nih. ya. Lupa juga nih. Pokoknya gue pakai punya Ninja, tapi ada beberapa sedikit yang perlu dimodifikasi ya, terutama di bagian bracket ke stangnya. Itu ada yang perlu dimodifikasi sedikit, tapi overall PNP sih. Oke, lanjut. Gue pakai preload itu custom. Itu ada, atau ya nggak ada brandnya sih, cuma untuk AS31 ya. Iya, Untuk untuk AS31 AS31. ya. Cuma kalau misalkan kalian mau preloadnya, kalian bisa komen di kolom komentar. Oke. Setelah itu ke sektor kiri ya. Ke sektor kiri itu ada master coupling. Master coupling gue pakai apa sih? Pakai Pakai Ako 1 yang 24 mm ya. Iya, 24 mm. Oke, yang 24 mm. Selanjutnya gue pakai hand grip dari Ariat, tapi yang medium soft ya. Medium soft itu mungkin kalau misalkan kita nggak pakai sarung tangan nih ridingnya ya,
itu akan terasa lumayan ini ya, apa sih sebutannya, membekas di telapak tangan, jadi kayak semacam totol-totol gitu lah, ada totol-totolnya. Awalnya sih enak. Iya sebenarnya enak ya, Enak. sebenarnya enak, cuma karena mungkin medium soft ya, jadi agak kurang nyaman ada totol-totolan. Makanya disarankan itu menggunakan sarung tangan pada saat kalian riding. Kemudian satu lagi di bagian kokpit itu ada saklar kiri ya, holder kiri ya. Iya. Nah itu gue pakai yang dari brand KTC ya, supaya looknya seperti MotoGP aja sih, kan MotoGP rata-rata tombol-tombol yang seperti itu ya. Tapi sejauh ini gue pakai KTC sih oke lah, tidak ada hambatan. Dan untuk semua tombol itu ada di sebelah kiri ya, Di kiri semua. jadi gue pindahin ke kiri semua. Lampu, kemudian lampu sen, setelah itu starter ya, klakson, itu pokoknya ngumpul di kiri semua gitu. Jadi bagian kanannya itu nggak ada saklar. Jadi diisi sama bracket ini ya, bracket steering damper ya, steering damper, terus bracket ya, reservoir minyak rem. Nah untuk itu kita turun ya ke bawah, bagian roda. Bagian roda dulu lah. Bagian depan dulu ya. Bagian depan gue pakai disc dari HOC Racing, itu 320 mm diameternya, tebalnya 5 cm, 5 mili. Hah? 5 mili. Oh 5 mili. Oh 5 cm tebal banget. Maaf, 5 mili, tebalnya 5 mili. Kemudian sudah floating dan PNP. Ya gue pakai kaliper apa? Kaliper Brembo dari Brembo M4 pitch dengan pitch 108. Oke, pitchnya 108 ya. Ditambah dengan bracket Almu. Untuk velg gue pakai originalan dari, tetap masih pertahankan keoriginalan dari CBR Old ini, CBR Old KPP ya. Kemudian didukung oleh ban dari IRC MBR 110 soft compound. Untuk ban depan gue pakai 90/80 ya. Iya, ukurannya. Karena ukuran velg depan tuh berapa sih ukuran velg? 185 ya? 1.85. Menurut gue sih kalau untuk ukuran velg segitu ya, dengan kita memberikan ukuran ban 90/80 itu udah cukup ideal lah. Nah, ngedonatnya juga menurut gue proper sih gitu. Oke. Next kita mundur ke belakang, masuk ke radiator dulu ya. Radiator. Iya. Radiator ini kebetulan dia yang pasang nih. Kayak radiator apa gue? Radiator gambot tuh dari Bipro. Itu enggak PNP ya. Jadi si radiator CBR ini kan pairnya kecil, radiatornya juga kecil. Nah ini mungil kayaknya. Iya. Ownernya minta pasangin yang gambot. Ya udah kita cari yang semirip mungkin, yaitu didapetin lah radiator Bipro punya Supra GTR. Supra GTR ya. Iya, 150 atau Sonic 150 yang lokal ya. Yang lokal. Iya. Jadi untuk dudukannya tuh hampir mirip lah semua gitu. In out-nya juga mirip. Untuk pemasangannya juga lumayan rumit, butuh bracket tambahan dan segala macam. Akhirnya terpasang lah di CBR yang pairingnya mungil ini ya, dengan radiator si gambot itu. Oke. Ya kenapa gue ganti yang lebih gambot? Karena kalau misalkan yang mungil ya seperti biasa gue mau memaksimalkan ruang yang kosong gitu ya untuk motor gue. Jadi kalau misalkan bisa dirubah, kenapa nggak kita rubah gitu. Nah, gue nggak mau terlalu bahas untuk radiator ya. Mungkin nanti akan gue buatkan video khusus ya, trik and triknya supaya
bisa terpasang untuk radiator gambotnya di motor CBR Old ini. Kalau misalkan kalian mau videonya, tolong komen di kolom komentar. Selanjutnya kita mundur lagi ya, dan kita akan bahas mesin. Sama, untuk sektor mesin gue percayakan ke Bang Gele juga. Coba tolong dijelaskan untuk spek mesinnya. Kalau untuk spek mesin ini ya, awal gua pegang tuh masih keadaan standar Ya. OS 0, masih bawaan pabrik lah gitu. Terus ada kendala sedikit kayak kurang enak lah gitu ya, coba dibongkar, nggak taunya harus naik OS, dan di naik OS itu langsung ke OS 50 di sananya. Bukan gue yang minta, tapi kemauan si mesin itu yang minta harus naik OS 50. Maklum ya, ini kan motor juga tahun 2003. Udah lumayan panjang juga lah Ya, pemakaiannya gitu, lumayan lama. Wajar kalau untuk naik OS. Untuk bagian headnya dan yang lain-lain itu masih standar, cuma di setting aja sedikit, sama dipadukan dengan karburator P28. NSR ya, P28 PE ya, PE ya. yang original ya, biar tarikannya tuh mantap. Original Jepang katanya sih gitu. Gue juga nggak tahu nih ada perbedaan apa antara original Jepang dan original Thailand ya untuk PE28 NSR. Cuma yang gue baca sih PE28 untuk Jepang, versi Jepangnya ini lebih bagus daripada yang Thailand gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman atau sepuh-sepuh mau menambahkan, boleh tulis di kolom komentar ya. Water pump ya? Nah ya, ada penggantian juga. Gua ganti cover water pump keongnya ya, karena yang bawaan Honda itu menurut gue sih udah culun banget ya. Makanya gue inisiatif untuk memodifikasi, untuk mengganti yang ke bahan Almu CNC ya? dengan CNC dengan CNC Ya, CNC custom lah. CNC custom lah ya. Nah sama, ini juga produk dari HOC Racing. Nanti gue akan nanti gue akan melampirkan di kolom deskripsi ya untuk link pembelian. Oke, selanjutnya kita mundur lagi deh. Mundur lagi tapi sedikit melebar. Nah, itu di bagian underbone atau UB ya. UB itu gue pakai custom, pakai untuk NSR ya sebenarnya ya, untuk NSR. Tapi karena footstep UB NSR dan CBR ini lubang bautnya sama, jadi gue pakai yang diperuntukkan untuk NSR. Naik lagi ke master rem. Master rem ini gue pakai limbah moge sih dari Nissin gitu, dengan selang rem Hell sama seperti yang di depan, warna biru, dan seperti biasa dibaluti dengan baut-baut titanium. Nah, untuk master rem sendiri, master rem belakang gue masih pakai Brembo ya, yang 2 piston ya. Iya, yang 2 piston. Tuh. Kemudian bracketnya gue menggunakan bracket dari Ninja RR, tapi ada sedikit perubahan ya, ada sedikit tambah bosing lah, wajar lah. Tambah bosing gitu lah ya. Perbedaan ukuran as. Ya, karena perbedaan ukuran as CBR dan Ninja R. Oke, maju sedikit masuk ke shock breaker ya, monoshock ya. Monoshocknya. Monoshock gue pakai apa sih? RPM ya. RPM yang tabung pisah. Itu warnanya oranye. Karena sebelumnya gue pakai yang warna gold gitu ya. Cuma menurut gue sih kurang nyaman, jadi gue berganti ke RPM. Secara harga sih lebih mahal yang gold kemarin, tapi yang RPM ini menurut gue walaupun harganya lebih murah, tapi untuk tingkat kenyamanannya dan
secara kualitas menurut gue lebih oke sih. Dan bahkan kalau misalkan sepuh-sepuh balap gitu ya, itu udah pasti pada tahu lah gimana kualitas brand RPM gitu. Nah, tabungnya kebetulan ini warna hitam, jadi masuk dengan konsep gua, dan pernya itu warna oranye, dan kembali lagi cocok dengan konsep motor CBR ini, karena motor CBR ini kan ada oranye-oranye ya, ada aksen-aksen oranye gitu. Selanjutnya turun ke bawah sedikit, itu bagian sektor arm ya. Swing arm. Nah, swing arm ini pakai apa kemarin ya? Ini yang Thailand kan ya? punya High-tech ya? High-tech Thailand ya? Iya. High-tech apa? High. High-tech? High. Oh, high-tech. High-tech. Hai. Nah, jadi High tech. gue pakai brand dari Thailand itu high-tech. Tapi sepertinya udah discontinue dan tidak ada lagi di pasaran. Udah langka. Kalaupun misalkan ada yang jual, itu pasti second sih. Gitu ya. Second ya. Kondisinya pasti second. Oke, lanjut ke bagian velg ya. Velg belakang tuh ukuran 215 ya. Gua pakai ban sama seperti yang depan, yang IRC MBR 110 ya, yang soft compound. Nah, untuk ban ini menurut gua udah cocok banget, karena sebelumnya gue pernah coba pasang yang 120/70 ya, per 70, dan itu rasanya kok kurang proper ya di motor CBR gue ini gitu. Makanya gue kembali lagi di ukuran 110/70 gitu. Nah, seperti yang teman-teman lihat, kalau misalkan 110/70 ini yang menurut gue sih ini udah proper, tapi balik lagi ke selera ya, dan kebutuhan teman-teman untuk peruntukannya untuk apa gitu. Oke. Oh iya, ada yang lupa nih teman-teman. Untuk dis belakang itu gue pakai dari Bipro ya. Iya. Itu peruntukannya untuk PCX kalau nggak salah. PCX lokal. PCX lokal. Diameter berapa sih itu? Itu 220 mm kalau untuk yang depan gitu. Tapi menurut gue sih kayaknya udah pilihannya nggak ada lagi ya. Yang floating ya. Ini kita bicara yang floating ya. Paling ada yang originalan tapi itu nggak floating ya. Enggak. Oke. Ya, yang untuk mau tampilan beda lah gitu. Ya itu mah hanya untuk yang mau tampil beda aja sih gitu. Oke, di bagian paling luar itu ada knalpot ya. Nah, untuk headnya gue pakai custom sih ya. Feedernya itu gue pakai custom, tapi untuk ukuran dan tekukan itu gue samakan dengan DBS Thailand untuk CBR. Untuk silencer pakai Operacing karbon titan dengan moncong titan ya. Dengan moncongnya titan ya. Kemudian bodi silencernya itu karbon. Oke, dari kanan kita pindah ke kiri. Di bagian kiri itu ada gear ya. Gear QR3 Almu ya, warna hitam gue pakai. Matanya berapa ya, Cek? Mata 44 dengan ukuran ketebalan 428. Untuk depan ketebalan sama 428, mata 15. Ya. Apa lagi? Udah ya, cukup lah ya. Oke, mungkin itu aja ya video kali ini. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh tulis atau tanya di kolom komentar. Nanti kalau misalkan masih bisa gue jawab, gue akan jawab. Atau nanti biasanya dari Bang Gele juga bisa jawab di kolom komentar juga sih. Ada Google Assist-nya. Ada Google Assist.
Oke, teman-teman, mungkin itu aja ya video hari ini. Jangan lupa dibantu subscribe, like, dan komen di kolom komentar, dan di-share ke teman-teman kalian. Siapa tahu ya baru mau beli CBR atau baru-baru mau modif CBR-nya, bisa dibantu share video gue. Oke? Oke, akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sukses selalu dan sehat selalu.